Sahabat bonsai, selain batang utama, percabangan juga harus mempunyai gerak dasar. Itu kenapa sebabnya sebuah bahan bonsai harus dilakukan pengawatan dasar atau wiring dasar. Berikut ini adalah hasil dari wiring dasar untuk menentukan gerak dasar percabangan pada suatu bahan bonsai. Sahabat bonsai, ini adalah bahan bonsai sancang yang sudah dilakukan wiring dasar, dan beberapa waktu yang lalu kawat dari proses wiring dasar itu sudah dilepas karena ukurannya sudah memadai. Sekarang kita akan melihat bagaimana hasil dari proses penggeraan atau pengawatan dasar untuk menentukan gerak dasar suatu percabangan bahan bonsai. Kita lihat pada cabang pertama, sini sudah muncul liukan-liukan seperti ini. Semua percabangan sudah ada gerak semacam liukan-liukan dasar yang nanti setelah ukurannya seimbang dengan cabang yang besar ini, artinya ini sudah seimbang dengan cabang yang ini. Bisa kita lihat lebih detail. Nanti ini akan dilakukan pemotongan lagi. Kita akan sisakan tunas-tunas baru seperti ini, atau kita ambil tunas yang baru nanti jika sudah dilakukan pemotongan. Cabang yang kedua juga sudah muncul liukan-liukan pada topnya. Ini juga mohon maaf jika terganggu dengan penyangga pada percabangan. Tujuannya sudah dijelaskan pada video yang lalu agar nanti geraknya tidak berubah atau tidak cenderung turun ke bawah. Jadi itu tujuannya untuk menciptakan suatu liukan pada percabangan suatu bahan bonsai. Kita lihat dari sisi samping. Ini adalah dari sisi samping. Semua percabangan sudah mengalami proses pengawatan dasar dan hasilnya seperti ini. Jika dilihat lebih dekat, sudah ada gerak-gerak meskipun tidak terlalu ekstrim untuk menunjukkan kesan tua, terutama pada bagian percabangan. Ini tampak belakang juga sudah muncul liukan-liukan. Kita tinggal nunggu ukurannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, artinya seimbang dengan pangkal percabangan ini. Mungkin sekitar 1 tahun lagi sudah bisa kita lakukan pemotongan dan persiapan untuk kita angkat ke atas pot. Ini beberapa ada kawat yang masih melilit karena ukurannya masih kecil dan batang cabang ini masih terlalu muda. Khawatirnya nanti kalau kita lepas ini akan kembali ke bentuk semula, artinya dia tidak membelok ke sini, dia akan kembali karena ini masih subur. Ini contohnya daunnya masih subur, jadi peluang untuk kembali itu lebih besar, lain dengan yang seperti ini. Ini sudah meliuk seperti ini, itu kemungkinan untuk kembali lurus itu kecil sekali, jadi bisa kita lepas. Ini juga masih kecil, tetap kita lilitan kawatnya belum berani kita lepas agar dia tetap meliuk secara permanen. Nanti kalau sudah ukurannya memadai baru kita lepas. Sambil kita pantau terus pertumbuhannya. Bahan bonsai sancang ini jika dilakukan ground seperti ini itu pertumbuhannya relatif cepat karena nutrisi yang dia serap itu sangat
tinggi sehingga memacu tingkat kesuburan. Apabila kita tidak melakukan kontrol secara berkala, maka 1 atau 2 cabang ukurannya bisa over dan itu tidak kita inginkan. Di samping ukuran juga arah itu perlu kita perhatikan, bagaimana kita bisa mempertahankan arah percabangan supaya tidak berubah. Kalau di sini bisa menggunakan penyangga seperti ini agar dia tidak turun, atau kita tarik menggunakan kawat seperti itu. Di sebelah itu yang depan mukanya itu ada, kita tarik dengan kawat agar dia tidak membelok. Jadi setelah nanti kita lakukan pemotongan, kita potong pendek, kita press semua, itu gerak-gerak dari percabangan itu tidak berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita lihat lebih detail, ini bagian topnya. Ada liukan-liukan seperti ini. Cabang ke-1, cabang kedua sudah semuanya. Jadi itu sahabat bonsai, update dari bahan bonsai sancang ini. Setelah bahan bonsai ini dilakukan wiring dasar dan sekarang kawatnya sudah kita lepas, ternyata percabangan sudah timbul liukan-liukan dan dia sudah gerak dengan permanen. Tinggal nunggu pembesarannya. Nanti setelah ukuran percabangan itu sesuai dengan yang kita inginkan atau sudah seimbang dengan cabang yang besar, cabang pertama, kedua dan seterusnya, kita akan lakukan pemotongan untuk siap kita angkat ke atas pot. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada saran dan kritik, mohon tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe untuk pengembangan channel ini seputar pembahasan tanaman bonsai. Terima kasih. Salam satu hobi.